Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Sina bagian yang kedua. Dalam sejarah pemikiran Islam, Ibnu Sina dikenal sebagai intelektual muslim yang banyak mendapat gelar. Gelar yang diberikan para ahli sejarah kepada Ibnu Sina antara lain Asy-Syaikh Ar-Ra'is, kemudian Al-Hakim Al-Masyhur, dan juga Atib An-Natsari dan Al-Alim An-Nafsi. Gelar-gelar tersebut oleh para ahli sejarah tidak dijelaskan maksud dan latar belakangnya. Namun hal itu dapat diduga karena Ibnu Sina amat luas pengetahuannya terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu agama, ilmu hukum, ilmu jiwa, dan ilmu kedokteran. Pada umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran dan mempelajari sebagian besar kesusastraan. Pada masa mudanya, Ibnu Sina terpengaruh oleh aliran Syiah Ismailah dan aliran kebatinan. Kemudian beliau banyak mendengar percakapan antara tokoh-tokoh kedua aliran tersebut. Dengan ayahnya atau dengan kakaknya, mereka berdiskusi mengenai soal-soal akal pikiran dan kejiwaan menurut cara mereka. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakannya sendiri dalam autobiografinya, beliau tidak dapat menerima aliran-aliran tersebut dan menjauhinya sama sekali. Besar sekali kemungkinan beliau berpikir mandiri dan tidak mengikuti mazhab sunnah ataupun syiah. Beliau muncul dengan mazhabnya sendiri yang baru, yaitu mazhab Sinawi atau mazhab Ibnu Sina. Oleh karena itu, sukar sekali mendapat keterangan yang pasti tentang mazhab yang diyakininya. Syiah atau sunnah, sebab sebagai seorang filosof, beliau mempunyai pandangan yang mandiri dalam usaha menemukan hakikat kebenaran, baik di bidang filsafat maupun di bidang keagamaan. Bahwa Ibnu Sina kurang lebih meninggalkan 267 buku, kebanyakan berbahasa Arab, selainnya berbahasa Persia. Karyanya yang terkenal antara lain Asy-Syifa, An-Najab, Al-Isyarah, wa At-Tabibat, dan seterusnya, yang selama 5 abad menjadi literatur penting bagi fakultas-fakultas kedokteran di Eropa. Pada waktu Ibnu Sina mencapai usia 14 tahun, beliau telah mengalahkan gurunya. Kemudian beliau melanjutkan pengetahuannya tentang logika, matematika, dan geometri dengan jalan belajar sendiri yang tidak berapa lama sesudah itu ilmu-ilmu tersebut dapat dikuasainya. Kemudian beliau mulai membaca semua buku yang ditulis untuk ilmu kedokteran. Dan tidak lama kemudian beliau telah dapat dipersamakan kepandaiannya dengan seorang dokter. Rupanya kepandaiannya sebagai dokter itu tidak menjadi tujuannya dan untuk penghidupan. Kalau beliau disebut sebagai seorang haus, maka Ibnu Sina selalu dahaga akan ilmu. Bagaimana keadaannya
pada waktu beliau berusia 18 tahun. Beliau berkata, kalau malam sudah datang, aku harus segera pulang ke rumah. Dan kuletakkan lampu di depanku, maka sibuklah aku membaca dan menulis. Jika ngantuk menyerangku, aku merasa capek, maka aku menoleh ke samping dan aku minumlah segelas anggur, agar kantuk hilang atau kekuatanku kembali. Kemudian kembalilah aku membaca. Demikianlah kerjaku tidak henti-hentinya, sehingga aku dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Segala ilmu yang aku pelajari waktu itu masih kuingat sekarang. Ketika aku menulis sejarah hidup ini, pada hari ini tidak ada lagi ilmuku bertambah. Kalau kita lihat karangan-karangannya, waktu mudanya beliau mempelajari filsafat Aristoteles. Akan tetapi, setelah beliau dewasa, ia berjalan sendiri dan tidak mengikutkan Aristoteles. Dan Ibnu Sina tidak berhadapan langsung dengan Aristoteles sebagai guru, hanya mempelajari sendiri. Demikianlah kisah biografi Ibnu Sina bagian yang kedua.